Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hormati seluruh rekan-rekan dari pers dan juga seluruh warga masyarakat Boyolali yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali hendak mengumpulkan perkembangan terbaru data COVID-19 di Kabupaten Boyolali, yang mana untuk hari ini kita ada kabar konfirmasi positif lagi, yaitu satu kasus yang ditemukan di rumah sakit UNS dan sudah konfirmasi positif COVID sejak tanggal kemarin 24 April. Inisialnya di Dinkes kita kasih register 006 dengan inisial DS, umur 27 tahun, berasal dari Kecamatan Nogosari. Saat ini yang bersangkutan setelah ditemukan di rumah sakit UNS, selanjutnya sudah dirawat di salah satu rumah sakit di daerah Solo yang menjadi rujukan lini pertama untuk COVID-19. Kemudian kabar yang kedua, hari ini ada berita juga bahwa salah satu pasien COVID-19 konfirmasi positif, yaitu Nyonya SD. Tadi jam 12 itu dinyatakan meninggal dunia. Kami dari Dinas Kesehatan berduka cita dan berdoakan supaya keluarga yang terkait itu selalu diberikan kekuatan, dan ibu SD yang meninggal ini juga diberikan meninggal dengan husnul khotimah. Untuk selanjutnya hari ini sudah dilakukan persiapan untuk proses pemakaman dengan tata cara COVID-19, dan saat ini untuk keluarga Nyonya SD ini juga sudah dilakukan isolasi di rumah sakit darurat COVID, tapi nanti akan difasilitasi dari rumah sakit darurat untuk mengikuti prosesi pemakaman yang diantar jemput oleh ambulan dari rumah sakit darurat. Terus untuk rilis data hari ini nanti akan kita umumkan untuk pelaku perjalanan nanti sejumlah 3.795, sedangkan untuk kasus ODP yang masih aktif itu ada 93, dan jumlah PDP yang masih aktif itu ada 53, dan jumlah kasus yang positif berarti nanti kita rilis di Boyolali ada 6, di mana yang 5 itu posisi dalam perawatan, sedangkan yang 1 posisi meninggal dunia. Riwayat yang nomor 6 tadi, pasien 06 besar tadi. Oh, riwayatnya itu jadi bersangkutan itu ibu hamil yang akan melahirkan, kemudian mendapatkan perawatan di rumah sakit UNS, kemudian di sana akan dilakukan tindakan operasi, tapi ibu tersebut tuh batuk-batuk terus. Terus akhirnya di rumah sakit UNS dilakukan pemeriksaan swab untuk mendeteksi, untuk meyakinkan juga supaya tidak ada kasus kecolongan di jajaran rumah sakit. Ternyata hasil swabnya itu positif. Sehingga begitu hasil swabnya positif, maka untuk tindakan selanjutnya itu dilakukan rujukan di rumah sakit rujukan lini pertama COVID-19 di Solo. Data tracking ya, data tracking untuk
Yang BK masih sudah ya, BK 60 yang di tracking, kemudian hasilnya yang reaktif hanya 1. Kemudian untuk 02 JS dari ngemplak itu jumlah yang di tracking 25, semuanya non reaktif. Kemudian dari kasus 03 TS Simo itu jumlah trackingnya ada 15, ternyata dari 15-nya semuanya non reaktif. Kemudian dari kasus 04 Ibu SD yang meninggal tadi, jumlah yang di tracking ada 40, yang reaktif hanya 1, sedangkan yang 39 itu non reaktif ya, termasuk suaminya ya, non reaktif. Kemudian kalau data yang 05 DN dari ngemplak itu jumlah kontaknya ada 9 dan semuanya sudah dilakukan pemeriksaan rapid, ternyata semuanya non reaktif. Kalau yang kasus DS ini karena baru saja beritanya kita terima tadi jam 10, ini belum selesai kita lakukan proses trackingnya. Sedangkan kalau mungkin konfirmasi aja ya untuk pemberitaan di Solo itu ada keterkaitan antara kasus anak yang di Solo yang ada riwayat perjalanan ke Boyolali, ini juga sudah kita lakukan tracking. Ternyata yang bersangkutan itu sempat pulang ke rumah neneknya di daerah Klego, dan di sana kita temukan ada 3 kontak erat. Dan ini sedang proses untuk dilakukan pemeriksaan rapid. Terus itu yang pasien non apakah sudah persalinan? Saat ini tracking kita belum sampai ke sana, belum bisa memastikan sudah proses persalinan atau belum. Karena yang terakhir itu dia mau dilakukan operasi sesar di rumah sakit UNS, tapi karena confirm positif akhirnya dirujuk ke rumah sakit Lini 1 COVID-19 di Kota Solo. Ya, untuk proses pemakaman pasien COVID ini semuanya sudah sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat itu tidak perlu khawatir akan ada penularan langsung dari jenazah pasien COVID, karena pada saat proses pemusalaran jenazah itu sudah dilaksanakan di rumah sakit melalui prosedur kesehatan yang berlapis, di mana setiap tahapan itu selalu dilakukan proses desinfeksi. Setelah dilakukan proses desinfeksi, kemudian dilakukan juga tata cara protokol sesuai keagamaan yang dianut oleh pasien tersebut. Setelah itu untuk pengamanan itu juga sudah dilakukan secara berlapis. Jadi setelah di kafani itu juga sudah diberi lapisan plastik, kemudian masih lagi dimasukkan ke kantong mayat yang anti bocor. Ini juga terbuat dari plastik yang tahan terhadap air. Kemudian masih lagi setiap tahapan itu dilakukan desinfeksi dan masih lagi dibungkus plastik lagi, kemudian baru dimasukkan di peti jenazah. Kemudian pada waktu masuk ke liang kubur, ini peti jenazah juga tidak boleh dibuka dan sudah disiapkan APD lengkap untuk petugas-petugas yang mempunyai tugas untuk memasukkan jenazah ke liang lahat. Dan sebelumnya juga di liang lahat pastilah sudah dilakukan juga proses desinfeksi, dan semuanya ini sudah diketahui betul oleh
tim, kami punya tim 119, kami juga punya tim dari kepolisian yang akan mengawal proses tersebut. Juga ada tim dari rumah sakit yang melaksanakan proses pemulasaran jenazah hingga sampai dibawa ke liang kubur. Masyarakat tidak usah khawatir karena dengan prosedur kesehatan yang sudah ketat tersebut itu bisa diyakinkan tidak akan ada virus yang sempat keluar, karena juga dalam jangka waktu kurang lebih 7 jam itu virus itu juga sudah akan mati sendiri di dalam tubuh jenazah tersebut. Demikian ya yang bisa kami sampaikan untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Boyolali. Sementara itu dulu, untuk selanjutnya barangkali nanti perkembangannya akan kita informasikan lebih